lagi dengan saya, tentunya di channel Reni Irwan. Ya guys, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, di video kali ini aku mau ngasih sedikit informasi tentang bagaimana caranya registrasi email, handphone, atau komputer genggam yang katanya tidak bisa dipakai di Indonesia jika tidak mendaftarkan dulu ke Bea Cukai. Nah, jadi kan teman-teman, ya karena teman-teman itu harus karantina terlebih dahulu kan kalau pulang ke Indonesia. Nah, maka pendaftaran email itu sebaiknya dilakukan setelah selesai menjalani karantina. Jadi kalau karantina selesai dan sebelum kita pulang ke daerah masing-masing, nah teman-teman itu ya bisa singgah dulu di kantor Bea Cukai yang ada di bandara dengan membawa hasil swab negatif. Nah kan teman-teman di karantina itu kan ada hasil swabnya kan, ada hasil swab negatifnya itu. Nah itu disimpan. Terus tiket pesawat sama boarding pass. Nah ketiga surat itu teman-teman harap disimpan dulu karena takutnya ya dibutuhkan secara tiba-tiba. Ya seperti mau registrasi email itu kan itu harus bawa 3 surat itu juga. Surat swab negatifnya, terus tiket sama boarding pass. Nah, jadi peraturan ini kan ya mungkin bisa saja berubah, cuman ya saya hanya menginformasikan dulu sebaiknya 3 surat itu disimpan baik-baik dulu, oke? Nah, sekarang yang pasti jika berniat pulang ke Indonesia for good dan tidak kembali bekerja ke luar negeri lagi, sebaiknya daftarkan email di bandara. Nah itu kalau teman-teman menginginkan pulang, jadi udah ada niatan dari sini gitu, dari luar negeri kita emang beneran mau pulang bukan mau cuti, ya sebaiknya itu segera didaftarkan di bandara. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cuti, misalnya kan kalau dari Singapura itu cuti cuma 2 minggu, nah itu nggak didaftarkan email juga nggak apa-apa karena nanti kita balik lagi ke sini. Cuma karena kita mau pulang ke sana ke Indonesia dan nggak balik lagi ke luar negeri, itu harap didaftarkan. Karena kenapa? Kalau nggak daftar itu handphone yang kita pegang itu termasuknya ilegal. Kenapa harus didaftarkan? Jadi biar ada kayak pajak negaranya itu masuk gitu. Jadi bukan ilegal tetapi legal. Banyak yang bilang kan meskipun tidak didaftarkan, HP masih bisa dipakai dengan menggunakan kartu Smartfren. Tetapi ya setelah 1 bulan 2 bulan, faktanya banyak juga yang bilang kalau handphonenya tidak bisa digunakan. Dan akhirnya mati juga. Ya, daripada nanti udah di luar bandara kita mendaftarkan handphone kita ke Bea Cukai, takutnya lebih mahal gitu dari harga HP, atau mungkin katanya sih 40% dari harga HP-nya, kurang lebih 40% dari harga HP untuk bayar pajak jika di luar bandara. Ini untuk di luar bandara. Tapi jika mendaftarkan di dalam bandara, kita akan mendapatkan diskon sebesar $500, atau untuk handphone yang di bawah harga $500 itu jadi tidak membayar pajak ya, itu masuknya gratis. Tapi kita hanya mendaftarkan email saja, kecuali kalau kita mendaftarkan email sudah keluar bandara, kayak misalnya kita ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah sebelumnya kan di Jakarta kan harus sudah daftar email, tapi kan karena banyak yang bilang kan nggak didaftarin juga, katanya handphonenya
bisa nyala dengan menggunakan kartu smartfren itu. Tapi pas 2 bulan handphonenya mati, terus ikut mendaftarkan lagi karena terlambat mendaftarkan, sudah di luar bandara. Nah, itu akan dikenakan pajak sekitar 40% dari harga handphone. Ya teman-teman, daripada bingung, teman-teman silahkan mendengarkan penjelasan dari karyawan Bea Cukai atau dari petugas Bea Cukai. Silahkan disimak videonya baik-baik. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, silahkan. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Ada info baru nih, yaitu program pemerintah terkait pendaftaran IMEI untuk ponsel, komputer genggam, dan tablet. Jadi pertanggal 18 April 2020, misalnya kamu liburan ke luar negeri, terus beli HP baru untuk dipakai di Indonesia. Atau kamu kuliah nih di luar negeri, terus beli HP-nya di sana, lama dipakai di sana, dan saat pulang ke Indonesia, HP-nya dibawa untuk dipakai di Indonesia. Semua ini harus registrasi IMEI dulu, supaya HP-nya nggak diblokir dan tetap bisa dipakai. Caranya gampang banget, jadi saat nunggu keberangkatan ke Indonesia, kamu bisa langsung registrasi IMEI via website di beacukai.go.id dan pilih menu registrasi IMEI. Atau bisa melalui Android mobile app, caranya gampang, kamu tinggal buka Play Store dan cari aplikasi mobile Bea Cukai. Download dan buka aplikasinya. Pilih menu IMEI. Nah, di sini kamu diminta untuk mengisi formulir data diri, dimulai dari nomor penerbangan. Contoh ya. Waktu kedatangan. Nomor identitas, bisa pilih dari pasport atau nomor induk kependudukan. Nama lengkap. Kewarganegaraan. Dan NPWP. Next, kamu diminta untuk mengisi formulir data barangnya, dimulai dari merek, tipe, dan spesifikasi lain. Simpan. Next. Dan kalau udah yakin dengan semua datanya, bisa langsung klik complete. Nah, kalian akan dapat QR code kayak gini. Jadi saat udah nyampe di Bandara Indonesia, kamu akan ketemu dengan petugas Bea Cukai. Di situ bisa langsung lapor, saya mau registrasi IMEI. Nanti akan diarahin supaya QR code kamu di-scan untuk verifikasi atau pembayaran pajak kalau emang ada pajak yang perlu dibayar atas barang tersebut. Setelah selesai urusannya, data IMEI kamu akan resmi tersimpan di Kementerian Perindustrian dan Kominfo. Jadi nggak usah khawatir lagi. Tapi misalnya nih, kamu dari luar negeri atau mungkin emang tinggal di luar negeri, terus datang ke Indonesia dan memutuskan untuk tetap menggunakan jaringan luar alias roaming. Ini nggak perlu registrasi IMEI, kecuali misalnya setelah sebulan berjalan, terus ngerasa, aduh, kok kalau roaming boros banget ya, pengen ganti ke jaringan lokal. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran IMEI ke gerai operator seluler untuk mendapatkan 90 hari akses. Nat, aku baru beli HP dari luar negeri, tapi lewat barang kiriman. Kalau itu nanti petugas perusahaan jasa titipan atau posnya yang akan melakukan registrasi IMEI ke Bea Cukai. Setelah penjelasan ini, kayaknya kita harus sepakat deh, kalau legal itu mudah guys. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225. See you! Ya teman-teman, jadi itu videonya. Gimana? Apa kalian sudah mengerti tentang penjelasannya bagaimana cara mendaftarkan IMEI atau registrasi IMEI? Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau pulang ke Indonesia. Ya, videonya sampai di sini dulu ya.
Lain kali kita sambung lagi. Kalau ada informasi terbaru lagi, saya akan kabarkan semuanya kepada teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.